Puji Tuhan. Senang sekali, saudara yang saya kasih Tuhan, kita bisa ada di hadirat Tuhan. Saya yakin saudara sudah siap, ya. Saudara sudah siap. Kita akan mulaikan perjalanan kebenaran kita dalam pemberitaan firman Tuhan ini dalam satu ayat yang sangat terkenal. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Bukan hanya karena di dalamnya ada khotbah Yesus yang sangat terkenal, tetapi keadaan saat ini, sementara kita menghadapi pandemi, ya, virus corona, COVID-19, maka banyak orang, ya, begitu banyak orang tiba-tiba ada di keadaan ini secara fisik. Puji Tuhan, ya. Saya ingin baca Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga. Salah satu bentuk keberhasilan firman adalah saat saya yang menyampaikan firman dan kita semua yang dengar firman bisa menempatkan diri kita dalam firman yang sedang kita dengar ini. Itulah sebabnya ada ilustrasi, itulah sebabnya ada data-data dan lain sebagainya. Ada kesaksian-kesaksian yang dimasukkan dalam firman Allah, dan itu oleh pertolongan Roh Kudus menolong kita menempatkan diri kita, mengidentikan diri kita dengan firman Allah yang sedang kita dengar pada saat ini. Mari kita mulai pemberitaan firman Tuhan, perjalanan kebenaran kita pada saat ini. Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga mengatakan seperti ini. Matius pasalnya yang kelima, ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa arti dari kata miskin? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian miskin artinya tidak berharta atau serba kekurangan. Ditambahkan di situ karena berpenghasilan sangat rendah. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari pagi ini dalam pemberitaan firman ini, saya ingin kita menempatkan diri, kita bisa menempatkan diri kita dalam firman Tuhan, ya, sebagai orang yang miskin di hadapan Allah, yang miskin dalam roh, sebagai pemilik kerajaan sorga atau pemilik kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari kita langsung masuk dalam pengertian rohani dari kata miskin di hadapan Allah atau poor in the spirit. Sudah dikasih Tuhan, semua penyelidik Alkitab dari banyak sumber yang saya baca, apalagi ketika saya mengikuti pendidikan sekolah Alkitab di sekolah Alkitab Beji Batu Malang, ya, pada tahun 94 sampai 95, angkatan ke-40, guru kami yang sangat saya hormati, Bapak Pendeta Franklin Lumoindong, ya, sekarang Gembala GPDI Elohim Sidoarjo. Saya sangat senang sekali, saya bangga, ya, untuk rahasia-rahasia firman Allah yang disingkapkan. Pengertian dari miskin di hadapan Allah atau poor in the spirit adalah orang yang tidak menaruh pengharapan pada harta duniawi,
dan tidak menaruh pengharapan kepada diri sendiri. Dia merasa tidak punya apa-apa yang bisa dibanggakan. Dia merasa tidak punya siapa-siapa yang bisa diandalkan, termasuk dirinya sendiri. Dan ini disimpulkan dalam satu istilah yang sangat-sangat penting. Satu karakter yang sangat penting, yaitu kerendahan hati. Karena kerendahan hati inilah yang akan menjadi dasar dari semua resep berbahagia yang ada sesudah itu. Contohnya ayatnya yang keempat, Matius pasalnya yang kelima, yaitu berbahagialah mereka yang berduka cita. Duka cita di sini salah satunya adalah duka cita karena dosa. Duka cita penyesalan. Duka cita oleh kehendak Allah. Dan hanya orang rendah hatilah yang bisa menangisi dosa, yang bisa menyesali apa yang dia lakukan. Jadi semua resep berbahagia yang lain itu dibangun atas dasar kerendahan hati. Nah, untuk itulah kerendahan hati atau miskin di hadapan Allah ini ditempatkan nomor 1. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita lanjut membahas soal apa yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah, saya mau sampaikan dulu paling kurang ada 5 ukuran keberhasilan. Ada 5 ukuran paling kurang. Saudara bisa menambahkan ukuran-ukuran ini, ya, sudah dikasih Tuhan. Tetapi ketika saya merenungkan firman Allah ini, saya memberi 5, ya, paling kurang 5 standar keberhasilan dalam hidup ini, ya, atau seorang dikatakan berhasil dalam hidupnya jika paling kurang ada 5 hal ini. Yang pertama, bahagia. Bahagia. Kata bahagia, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal yang menyusahkan. Kemudian yang kedua, beruntung dan berbahagia. Ya. Jadi ini arti kata bahagia. Jadi sukses yang pertama, ukurannya adalah bahagia. Kenapa? Karena sebagai manusia, semua kita ukur dengan perasaan. Betul tidak? Ya, semua kita ukur dengan perasaan. Kalau kita senang, oh berarti itu baik. Kalau ada teman yang membuat kita selalu senang, oh kita berkata, oh itu teman yang baik. Ya, ketika ada yang menyakiti kita, membuat kita terluka, membuat kita tersinggung dan lain sebagainya, kita berkata, oh teman itu tidak baik. Demikian juga kita ukur firman Tuhan, kebaktian, ya, sudah dikasih Tuhan. Ketika saudara menangis, ya, hati saudara disentuh, saudara terharu, atau saudara senang menyembah dengar firman Tuhan, wah saudara rasa senang di hati saudara, maka saudara berkata, wah ada Tuhan di kebaktian kita. Semua kita ukur dengan perasaan kita. Jadi standar keberhasilan yang pertama yaitu berbahagia. Tentu saja, ya, bahagia ini ukuran nomor 1 dari keberhasilan. Kemudian yang kedua, ukuran berhasil adalah diberkati. Dalam terjemahan bahasa Inggris, ucapan bahagia ini diterjemahkan dengan kata bless. Ya, diberkatilah. Diberkatilah. Apa itu berkat? Berkat adalah perkenanan Tuhan, ya, atas hidup kita. Ya, kita diberkati dengan banyak hal. Sebab itu kita selalu berkata, Tuhan memberkati. Tuhan berkati brur, Tuhan berkati ses, Tuhan berkati om, Tuhan berkati tante, ya. Kita kan tidak tahu berkat yang Tuhan siapkan untuk mereka bentuknya apa. Tapi yang pasti ada perkenanan Tuhan untuk itu, ya. Kita berbahagia, perasaan kita senang, tentram, merasa beruntung. Kita merasa berbahagia, ya, saudara yang saksi Tuhan. Itu ukuran yang pertama. Ukuran yang kedua, ada berkat Tuhan atas kita. Dalam bentuk apa? Saya tidak tahu, ya. Kemudian
Yang ketiga, ukuran yang ketiga, jangan lupa, standar keberhasilan yang ketiga itu adalah hasil belajar. Pencapaian kita dalam belajar, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Itu juga penting. Nah, hasil belajar kita yang paling tinggi, ingat baik-baik, itu bukan gelar, tetapi rendah hati. Kerendahan hati itu adalah puncak belajar kita. Yesus berkata, Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-29, belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Karena padi semakin berisi, semakin merunduk. Matius pasal 5 ayat yang ketiga, di sini ada puncak belajarnya kita, sudah dikasih Tuhan ya, yaitu kita jadi rendah hati. Kita merasa tidak punya apa-apa yang bisa kita andalkan. Kita merasa tidak punya siapa-siapa yang bisa kita andalkan selain Tuhan. Inilah mereka yang miskin di hadapan Allah. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Tapi banyak kali hasil belajar kita simpulkan dengan gelar. Betul tidak, sudah dikasih Tuhan? Banyak kali ada orang-orang yang rendah hati, selalu datang pada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tapi entah kenapa setelah mereka banyak belajar, saya tidak anti belajar, saya senang sekali belajar, dan saya sangat menghormati orang-orang yang belajar dengan pengakuan dari dunia lewat gelar dan lain sebagainya. Termasuk lewat pengalaman hidup, pencapaian dalam satu bidang, sehingga ada yang namanya honoris causa. Ya, saudara yang saya kasih Tuhan. Tapi sekali lagi, puncak dari hasil belajar kita adalah rendah hati. Khususnya kita yang belajar firman Tuhan. Semakin kita belajar firman Tuhan, kita harus semakin rendah hati. Karena Tuhan lawan orang sombong, tapi Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tuhan hanya bergaul karib dengan orang yang rendah hati, dan dia hanya akan menunjukkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Itu hasil belajar kita, yaitu rendah hati. Dan yang keempat, standar yang keempat, yaitu kekayaan atau kepemilikan. Orang dianggap berhasil kalau banyak yang dia punya, banyak yang dia bisa miliki, banyak yang bisa dia kumpulkan. Dalam Matius pasalnya yang ke-5, ayat yang ketiga ini, di sini menunjukkan kepada kita soal kepemilikan yang terbesar. Yaitu orang rendah hati yang miskin di hadapan Allah, merekalah yang akan memiliki kerajaan sorga. Sorga itu sumber segala kekayaan. Tidak ada tempat yang paling kaya selain sorga, saudara yang saya kasih Tuhan. Jadi sorga itu adalah pusatnya kekayaan. Dan orang yang rendah hati akan memiliki sorga. Kemudian yang kelima, yang terakhir untuk yang bisa saya sampaikan, standar keberhasilan adalah pangkat atau jabatan atau kekuasaan atau posisi. Tapi Alkitab berkata, orang yang rendah hati, miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh, mereka akan memiliki sorga. Pemilik sorga. Sorga adalah pusat kuasa. Itu sorga. Ya, sudah saya kesan Tuhan. Tidak ada orang yang lebih berkuasa daripada orang yang menjadi pemilik dari sorga. Karena Alkitab berkata, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Saya tidak bisa memberikan gambaran soal yang namanya empunya sorga. Karena kita tahu sorga itu Tuhan punya. Saudara yang saya kasih Tuhan. Yang saudara bisa punya adalah kursi gubernur, kursi wali kota, bupati, kursi direktur, kursi komisaris, ya itu yang bisa saudara punya. Itu pun sementara. Tapi memiliki sorga itu adalah kekuasaan, adalah posisi, adalah jabatan terbesar yang bisa kita miliki. Dan semua ada dalam kerendahan hati untuk orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekarang saya
dengan cepat juga akan menunjukkan kepada saudara. Identik dengan apakah orang miskin itu. Dan saya harap saudara bisa mengidentikan diri dengan apa yang saya sampaikan lewat firman Tuhan ini. Dengan cepat, saya tulis 9 saja ya. Dengan cepat saya akan sebutkan yang 9 ini. Orang miskin identik dengan apa? Ya, apa yang langsung bisa kita lihat dari orang yang miskin? Yang pertama, orang miskin selalu membutuhkan. Sebab itu orang miskin disebut dapat istilah orang yang namanya dalam bahasa Inggris needy, ya, membutuhkan, needy, ya, orang yang membutuhkan, orang yang selalu perlu, dia selalu rasa kurang. Saya harap kita jadi anak Tuhan dan hamba Tuhan yang selalu rasa kurang, ya. Ku telah terima tapi perlu dan rindu Kau Tuhan, ya. Ini hidupku ku bawa kepadamu sebagai bejana ke sungaimu. Puaskan aku Tuhan. Kita perlu Tuhan, ya, selalu perlu Tuhan. Kita tidak pernah rasa cukup akan Tuhan. Kita tidak pernah rasa cukup menyembah Tuhan, selalu rasa kurang, ya. Persembahan kita terlalu kurang. Semua yang kita terlalu kurang di hadapan Tuhan, ya. Kita perlu Tuhan. Yang kedua, orang miskin ini sangat menghargai setiap bantuan, uluran tangan orang. Itu orang miskin. Dia selalu penuh dengan ucapan syukur. Dia sangat berterima kasih. Sekecil apapun uluran bantuan, ya. Dapat 5 kilogram beras. Aduh, puji Tuhan. Terima kasih pemerintah kota, ya, untuk bantuannya. Terima kasih untuk gembala. Terima kasih untuk si A, si B, si C yang memberikan kami bantuan, ya. Dapat telur 1 baki, ya. Oh, puji Tuhan, ya. Dapat supermi 10, satu kantong plastik isinya 10. Puji Tuhan, ya. Dapat gula 1 kilo. Puji Tuhan. Dapat minyak goreng 1 kilo. Puji Tuhan, ya. Karena orang miskin itu sangat-sangat menghargai setiap bantuan. Karena itu, orang miskin tidak bisa hidup sendiri. Mereka sadar, mereka perlu orang lain. Orang miskin gampang kerjasama karena dia tahu dia perlu bantuan orang lain. Tapi banyak kali kalau orang merasa dirinya kaya, merasa tidak perlu orang lain, ya. Kemudian yang ketiga, orang miskin selalu patut dikasihani, dapat sayang, kasiang, ya, orang miskin. Saya harap kalau kita di hadapan Tuhan, ya, biar kita selalu rasa perlu Tuhan. Hargai setiap uluran tangan Tuhan dan sesama. Biar setiap Tuhan lihat kita, hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Karena orang ini dapat sayang. Kemudian yang keempat, orang miskin biasanya sadar diri, ya. Dia itu bobo, besae, nyandak pantas, ya. Itu orang miskin, ya. Dia selalu sadar diri. Makanya dia selalu mundur ke belakang, ya. Kemudian yang kelima, orang miskin memiliki daya tahan. Orang miskin biasanya sabar menderita. Orang miskin biasanya sabar tunggu penumpang umum, tunggu bus umum, tunggu mikrolet. Orang miskin tunggu tumpangan. Tapi kalau orang kaya kan tidak, ya. Dia punya mobil pribadi, dia marah-marah kalau sopirnya terlambat datang. Yang penting ada uang, taksi. Ya, dia tidak perlu untuk antri, ya. Tapi kalau orang miskin, dia harus antri. Kalau dia perlu, sekalipun mungkin, ya, dia berpikir di mobil penumpang umum ada corona. Tidak semua mobil penumpang umum ada corona. Tapi kan kita tidak tahu siapa yang naik. Tapi orang miskin harus ke pasar, beli makanan, pergi kerja, tidak punya kendaraan, dia harus naik kendaraan umum. Dia tidak ada pilihan lain, ya. Orang miskin dia akan sabar jalan di tengah hujan, biar hujan, ya, namanya tidak punya uang, mau apa lagi. Orang miskin sukanya antri BPJS, ya. Tapi kalau orang kaya sudah ada asuransi dan lain sebagainya, sudah ada yang urus, ya. Tapi orang miskin
Dia memiliki daya tahan untuk menderita, tidak makan, diinjak-injak, dihina. Yang keenam, orang miskin tahu membedakan. Dia tahu apa itu kebutuhan, apa itu kemewahan. Mau beli handphone, pulsa, atau mau pilih, mau beli beras. Oh, beli beras Jo, biar tidak ada handphone. Sudah dikasih Tuhan. Dia tahu apa yang perlu, bukan kemewahan. Yang ketujuh, orang miskin pasti rajin. Ya, dia mengandalkan tangan sendiri. Dia tidak mengandalkan deposito. Dia tidak mengandalkan yang lain-lain. Orang miskin mengandalkan tangan sendiri. Catu mawoi, cakuman. Ya, nak kerja, nak makan. Sudah dikasih Tuhan. Itu orang miskin. Kerja 1 hari, makan 1 hari. Ya. Kemudian, yang ke-8, orang miskin itu terkenal dengan orang ekonomi lemah. Sudah dikasih Tuhan. Saya ingat Rasul Paulus berkata, saat aku lemah, justru aku kuat. Kalau kita rasa ekonomi kita kuat, sudah dalam bahaya. Ya. Kalau kita rasa apa yang kita punya, Tuhan, seberapa banyak pun yang kami punya, kami tetap lemah, ya Tuhan. Kami rasa tetap kami tidak punya apa-apa yang cukup untuk menghadapi semua. Apalagi soal keselamatan. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang bisa bayar harga jiwa. Tidak ada yang bisa. Untuk dia tidak melihat lubang kubur. Untuk membeli tempat pemakaman, silakan bayar. Ya, ada tempat-tempat pemakaman yang mahal sekali. Mahal-mahal. Kaplengnya mahal-mahal. Sudah dikasih Tuhan. Dibeli, bayar. Bangun kubur yang mahal. Tapi untuk membayar keselamatan, tidak ada satupun orang yang bisa membanggakan kekayaannya. Ingat baik-baik, tidak ada yang bisa bayar harga keselamatan. Itu bukan usahamu sendiri, itu karunia Allah, kata Alkitab. Dan yang terakhir sekali, yang ke-9, orang miskin biasanya gampang sekali ikut. Karena dia tidak punya apa-apa, bilang baking ini, dia baking. Ya, mau basuh di rumah, seperti lagu yang pernah terkenal. Ya, papa buru bagasi, mama tukang bobaso. Mau kerja ini, Marjo, karena perlu doi, Marjo iko baking. Ya, orang miskin, ingat janda Sarfat? Ya, dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Tapi ketika datang firman Tuhan, buat dahulu untuk aku, sesudah itu untuk kamu. Di tengah keadaan seperti ini, banyak orang pesimis tentang firman ini. Banyak orang, bahkan ada yang berkata, kalau ada hamba Tuhan khotbah tentang janda Sarfat, soal memberi dan lain sebagainya, itu hamba Tuhan yang mencari keuntungan. Terserah saudara. Ya, ini firman Tuhan. Terserah. Kalau ada yang ingin berpandangan seperti itu, terserah. Kalaupun ada hamba Tuhan yang memakai ini dengan berkata, lihat hamba-hamba Tuhan, karena tidak ada kebaktian, baking ini, baking itu. Biar corona bapaksa kebaktian. Karena so pope, so abis doi katu. Karena orang cuma mengandalkan kolektor. Silakan saudara berkata seperti itu. Ya. Tapi yang menilai kami, yang menilai saudara juga adalah Tuhan. Ya, sudah dikasih Tuhan. Silakanlah saudara menilai. Puji Tuhan. Jadi inilah tentang orang yang miskin. Kemudian saya ambil contoh dengan cepat. Ya, contoh-contoh dalam Alkitab. Daud, 1 Samuel pasal 30. Tuhan izinkan semua habis. 1 Samuel pasal 30. Bahkan dia akan dilempari dengan batu oleh teman-temannya. Sebelum dia jadi raja dalam 2 Samuel, Tuhan izinkan dia habis sehabis-habisnya. Tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Dia hanya bisa menangis sampai tidak kuat lagi menangis. Di situ Tuhan ajar Daud jadi orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian Ayub, Tuhan buat dia habis dari orang yang paling kaya di benua timur. Tuhan buat dia habis sama sekali. Sampai dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Sampai kesehatannya pun habis. Sampai Ayub 23 ayat yang ke-10. Andainya Tuhan uji aku, Dia yang tahu jalan hidupku, aku akan muncul seperti emas. Kemudian siapa lagi? Daniel. Nah, dari keadaan yang baik di Yerusalem, ditawan, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa. Tapi tetap
3 kali sehari dia datang pada Tuhan. Sekalipun sudah jadi Perdana Menteri, sekalipun sudah jadi pemimpin dari orang bijak, dia tetap merasa tidak punya apa-apa. Dia tidak merasa punya siapa-siapa. Ya, sebab itu dia tidak peduli mau masuk gua singa pun, yang penting aku masih punya Tuhan. Ya, siapa lagi? Paulus, dia berkata yang lain sampah. Yang penting dia boleh memiliki Yesus. Siapa lagi? Anak yang terhilang. Tuhan ajar dia, habis tidak punya apa-apa lagi. Sampai ingin makan makanan babi pun tidak bisa lagi. Baru dia kembali dalam pertobatan yang sungguh. Yusuf, tidak peduli, masih ada pekerjaan kek, mau difitnah kek, apapun yang terjadi, mau masuk penjara kek. Dia tahu Tuhan itu segala-galanya. Orang yang merasa miskin di hadapan Allah, Tuhanlah kepemilikan mereka. Ya, sudah dikasih Tuhan. Nah, sekarang saya catat di sini, ya selain semua yang saya sampaikan tadi, di sini dari beberapa ayat firman Allah, saya akan akhiri dengan ini, keuntungan dari orang miskin di hadapan Allah. Yang pertama, Yohanes pasal 3 ayat 30. Ya harus makin besar, aku harus semakin kecil. He must increase, but I must decrease. Increase, ya. Bertambah-tambah artinya become or make greater in size, amount, intensity, and degree. Ya. Jadi Tuhan itu harus semakin besar dalam ukuran, jumlah, intensitas, dan degree. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Saudara, bahaya egosentris kita, berpusatkan diri kita, ego kita, ya, apa-apa saya. Gereja ini jadi karena saya. Sudah saya kasih dalam Tuhan, ya. Ini motor rohani kita semua, sayang saudara tidak bisa miliki, ya. Kemudian yang kedua, orang miskin bisa memberi seluruh nafkahnya. Markus pasal 12 ayat 41 sampai ayat 44. Yesus berkata, dari semua yang mereka beri, janda miskin ini bisa memberi seluruh nafkahnya. Itulah di mata Tuhan apa yang dia beri lebih banyak. Kenapa? Dia bisa beri seluruh nafkahnya. Saya tanya, orang kaya bisa memberi seluruh nafkahnya? Tidak. Tapi yang bisa dia beri apa? Seluruh hatinya. Ya. Lewat jadi miskin di hadapan Allah. Mungkinkah orang kaya memberi seluruh nafkahnya? Saya tanya pada saudara. Saya tidak tahu, ya. Tapi orang miskin bisa, ya. Kemudian yang ketiga, soal kumpul harta sorga. Kumpul harta sorga sudah dikasih Tuhan. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 26 sampai ayat yang ke-27 dan Matius pasalnya yang ke-6. Jangan lupa, Tuhan mau goncang semua. Ekonomi Tuhan akan goncang, bank-bank Tuhan akan goncang. Bisnis Tuhan akan goncang. Semua Tuhan goncang. Tapi Alkitab berkata kumpul harta sorga. Ya, orang miskin gampang sekali. Kumpul harta sorga. Sudah dikasih Tuhan. Kemudian, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Di sini saya catat lagi orang miskin. Yang keempat, terhindar dari tanah beronak duri. Coba lihat Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat 22 bilang apa? Ya, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Orang miskin terhindar dari tanah beronak duri, ya. Terhindar dari tipu daya kekayaan. Dalam kekayaan banyak tipu dayanya. Ya, saya tidak akan buat daftar untuk itu. Tapi ya banyak tipu daya dalam kekayaan. Yang kelima, soal kepentingan. Filipi pasalnya yang kedua ayat 20 sampai ayat 21. Karena tidak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan dia dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Ada 3 kepentingan. Kepentinganku, kepentinganmu, dan kepentingan Yesus Kristus. Sekali lagi. Ada 3 kepentingan. Kepentinganku,
kepentinganmu dan kepentingan Yesus. Ada seorang hamba Tuhan berkata, in Christ, He is first, you are next, I am the last. Ya, di dalam Tuhan, biar Tuhan nomor 1, engkau yang nomor 2, dan aku yang nomor 3. Tetapi banyak kali ya, apa yang jadi dalam hidup kita seperti Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan berkoar-koar. Ini bukan koar, maaf ya. Menyampaikan hasil pengamatan mereka ya, bahwa sebentar lagi Tuhan akan datang. Lewat peristiwa ini, firman Tuhan digenapi, Tuhan akan datang. Tapi tetap saja kepentingan Tuhan itu kita tinggalkan di belakang sana. Kita kejar kepentingan kita. Kepentingan duniawi. Apa itu kepentingan duniawi? Gampang saja. Kepentingan duniawi adalah apa yang penting menurut dunia. Itu kepentingan duniawi. Tapi banyak kali kepentingan Tuhan kita tinggalkan di belakang. Nah, ini yang terakhir tentang orang miskin ini. Orang miskin gampang beribadah. Orang miskin gampang beribadah. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25 mengatakan, marilah kita semakin giat untuk melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Oh, brur, saya rajin sekali kebaktian hari Minggu. Oh iya, sudah dikasih Tuhan. Ibadah raya. Oh iya, saya datang dengan baju bagus. Oh iya, saya datang ke gereja ber-AC. Oh iya, saya datang ke gereja yang sound systemnya bagus, yang pemimpin pujian dan singersnya jago-jago, ya, yang pemain musiknya pada sekolah atau berbakat. Saudara yang saya kasih Tuhan. Senang saudara di situ? Senang, ya, sudah dikasih Tuhan. Tetapi ada begitu banyak bentuk ibadah. Memang survei membuktikan, katanya pertumbuhan gereja nomor 1 itu karena ibadah raya. Itu survei, itu bukan saya, sudah dikasih Tuhan. Sebab itu banyak yang membuat ibadah raya jadi nomor 1. Puji Tuhan, Tuhan hadir. Buat yang terbaik untuk Tuhan, ya. Buat gereja yang terbaik. Karena kalau untuk rumah Tuhan, tidak ada gereja sehebat semegah apapun pantas untuk Tuhan. Jadi untuk membangun rumah Tuhan, Salomo berkata, Daud berkata, harus megah. Karena dia Tuhan, sudah dikasih Tuhan. Karena kita pakai itu untuk menyembah. Karena kita pakai itu untuk mendengar firman Allah. Kalaupun kita ada keadaan seperti sekarang, harus online, tidak ada masalah. Kan semua ada waktunya. Karena tidak terhitung berapa banyak orang yang diselamatkan di gereja. Ada orang bertobat di gereja. Ada orang bertumbuh dalam gereja. Jangan menyalahkan gedung gereja. Semua yang terbaik lakukan untuk Tuhan. Tapi pun kalau ada keadaan seperti ini. Tapi sekali lagi, orang miskin lebih mudah ibadah. Bukan karena dia tidak ada kerja kasihan. Ya, ngoni kuat tidak ada kerjaan. Orang miskin kuat tidak ada kerjaan. Ngoni malas. Makanya ngoni kurang pipi kebaktian. Pipi kebaktian terus ngoni. Ingat ibadah itu mengandung janji. Bukan hanya hidup ini, tapi untuk hidup kekal. Saya pernah banyak lihat, ya, anak-anak Tuhan yang setia. Pendalaman Alkitab, doa puasa, ibadah rayon, ibadah wadah-wadah. Kenapa? Saudara malu ikut ibadah rayon? Kenapa? Malu ikut wadah? Sudah dikasih. Kenapa? Malu ikut PA? Doa puasa saudara malu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekali lagi, roti diberkati. Biar cuma roti tawar. Biar cuma bubur. Tapi rajin berbakti. Roti makananmu akan diberkati. Ketika engkau akan berangkat kerja dengan makanan, dengan sarapan, dengan smokol yang sangat terbatas, Tuhan akan berkati. Saudara tidak punya uang beli vitamin, saudara tidak punya uang beli roti keju, saudara tidak punya uang untuk sarapan nasi goreng, mari rajin beribadah. Tuhan akan memberkati roti makananmu. Air minuman bukan aqua, bukan amidis, bukan apalagi hasil-hasil teknologi yang di dalamnya ada ozon,
yang di dalamnya ada mineral-mineral. Saudara mungkin hanya air parigi, air sumur. Saudara mungkin hanya aqua, air kuala. Saudara yang saya kasih Tuhan. Tapi Tuhan akan memberkati air minumanmu. Dia akan lalukan semua penyakit daripadamu. Rajin beribadah, Tuhan pasti akan berkati. Dan dia akan kirimkan kegentaran kepada musuh-musuh kita. Puji Tuhan. Saudara yang saya kasih Tuhan, mari jadi orang miskin di hadapan Allah. Kita boleh kaya secara fisik, tapi tolong hati kita harus miskin. Jangan menaruh kekayaan, menaruh pengharapan pada kekayaan atau pada kemampuan diri kita sendiri. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Senang sekali bisa ibadah online, karena saya sadar dengan ibadah online, firman Tuhan ini, pujian penyembahan ini bisa diulang lagi, ya. Ada waktunya hari ini kita sibuk, besok atau sebentar malam sebelum tidur, saudara bisa lihat lagi. Tutup mata saudara, ya. Sementara dengar firman ini kan volumenya saja saudara naikkan, kasih keras itu handphone, atau sambung di speaker, atau sambung di televisi, ya. Saudara tutup mata saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Saya yakin saudara pasti akan diberkati. Bagaimana dengan jemaat yang diberkati Tuhan, punya kekayaan, pangkat, jabatan, silakan, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi perhatikan apa yang saya sampaikan tadi. Abraham itu orang kaya, sudah dikasih Tuhan. Ishak juga jadi kaya, dan lain sebagainya. Saya selalu berkata, kapasitas dompet kita boleh kecil, tapi kapasitas rohani harus besar. Kapasitas muka, kapasitas pendidikan kita mungkin kecil, tapi kapasitas hati kita harus besar. Itu orang miskin, merasa tidak punya apa-apa dan merasa tidak punya siapa-siapa. Tuhan memberkati kita semua.